Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Haikal Muhammad Ihsan, SPD MSc. Saya merupakan dosen tetap Prodi Sains Informasi Geografi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Sebagai seorang dosen, tentunya kita wajib melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam video ini, saya akan melaksanakan pembelajaran pada mata kuliah hidrologi. Mata kuliah ini merupakan hidrologi pengantar yang membahas segala aspek yang berkenaan dengan persebaran, perputaran, dan proses air atau hidrologi itu tersendiri, serta manfaat dan bahaya air bagi manusia. Ruang lingkup mata kuliah hidrologi ini mencangkup pengertian dan ilmu yang terkait dengan hidrologi, yaitu genesa dan persebaran air, proses dan komponen siklus hidrologi, identifikasi dan deskripsi satuan analisis untuk kajian hidrologi. Serta terdapat juga pengukuran komponen parameter hidrologi seperti hidrometri, analisis hujan, evapotranspirasi, limpasan hujan, potensi ketersediaan air, baik air permukaan maupun air tanah. Selain itu, terdapat juga identifikasi dan inventarisasi keterdapatan kualitas air dan manfaat sumber air itu sendiri. Mata kuliah ini menyesuaikan dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau sub CPMK, serta tujuan pembelajaran yang memang dikhususkan dari program studi. Terdapat beberapa tujuan pembelajaran, yaitu 1. Mampu memahami prinsip hidrologi secara teori dan satuan dari hidrologi itu tersendiri. 2. Mampu mengidentifikasi dan mendeskripsikan terkait komponen-komponen siklus hidrologi dan satuan analisis untuk kajian hidrologi. 3. Mampu melakukan pengukuran komponen parameter hidrometri. Dan 4, yaitu mampu mengkaji isu-isu aktual berkenaan dengan air dan pengelolaan air. Metode pada pembelajaran hidrologi cenderung beragam, mulai dari ceramah, ada juga case method, project based learning, dan praktikum lapangan. Pada pembelajaran hidrologi, pada intinya terdapat beberapa persentase, yaitu 40% teori, 30% praktikum studio, dan 30% praktikum lapangan. Pembelajaran dilakukan secara sinkronus dan asinkronus, di mana mahasiswa dan dosen memiliki sistem khusus, yaitu SPOT atau kita bisa sebut sebagai sistem pembelajaran online terpadu yang dibuat oleh universitas. Penilaian mata kuliah disesuaikan kepada sikap, kuis, praktikum, laporan praktikum, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Oke, baik, untuk pembelajarannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Sehat-sehat ya? Sehat. Ada yang sakit tidak? Tidak. Oke, baik. Ini mata kuliah apa? Hidrologi. Oke, kita bertemu lagi ya. 1 minggu yang lalu kita sudah bertemu belajar tentang hidrologi, dan hari ini kita masuk pada pertemuan yang ketiga ya. Sebelumnya materi pertama tadi kemarin sudah kita bahas ya, terkait skema perkuliahan kita bagaimana, lalu konten-konten apa saja yang akan kita lakukan dalam perkuliahan ini, dan yang kedua kemarin kita belajar terkait dasar dari hidrologinya dulu. Karena hidrologi itu kan berbicara tentang air ya, hidros dan logos, yang dimana di dalamnya itu terdapat suatu siklus yang disebut sebagai siklus hidrologi. Dan rewind kepada materi sebelumnya, kita itu kemarin sudah belajar terkait siklus hidrologi, yang dimana gambar ini tuh sudah bisa kita deskripsikan ya, yang di atas ini. Beberapa konten-konten terkait siklus hidrologi, mulai dari hujan, presipitasi, turun ke tanah ya. Dari tanah nanti kemungkinannya 2, ada yang run off ke sungai dan ke dataran lainnya. Ada juga yang infiltrasi ke dalam air tanah, lalu dia lolos, dan biasanya nanti ada yang masuk ke permukaan, ada yang masuk ke laut, ada juga yang masuk ke sungai, sehingga nanti terjadi lagi evaporasi atau evapotranspirasi, dan terus seperti itu siklusnya. Nah, hari ini kita akan belajar bagian dari siklus hidrologi tersebut, yaitu kita akan masuk ke dalam materi yang ada di PPT ini, yaitu presipitasi, atau bisa juga kita sebut sebagai hujan. Nah, sudah pada tahu ya, presipitasi itu hujan. Sebelum masuk ke materi presipitasi, di sini saya akan coba absen terlebih dahulu ya. Oke, baik, saya akan coba absen, dan seperti biasa kita melakukannya melalui sistem ya di absen tersebut. Dan saya pikir kalau dihitung dari jumlah orang di sini hadir semua ya? Hadir ya?
Tidak ada yang tidak hadir ya, sudah aman berarti ya. Karena seperti biasa kita hitung dulu ya, saya hitung dan ternyata aman seperti itu. Oke baik, sekarang kita akan masuk kepada materi yang disebut sebagai presipitasi. Jadi seperti ini ya, presipitasi itu sebenarnya banyak jenisnya. Yang dimana hujan itu adalah salah satu jenis dari presipitasi. Pada prosesnya, keseluruhan presipitasi itu tidak beda jauh. Yang membedakan itu adalah unsur-unsur dari iklimnya, seperti itu. Dan kenapa presipitasi ini masuk ke dalam hidrologi? Karena hidrologi itu kan air ya, berbicara tentang air. Dan presipitasi atau hujan itu salah satu main topik atau topik utama dari pembelajaran hidrologi. Kalau misalnya tidak ada air ya berarti hidrologinya pun tidak ada ya. Dan hujan ini adalah salah satu sumber utama dari adanya air khususnya di bumi, di permukaan bumi. Kita sebagai orang geografi tentunya sudah paham dan sudah tahu bahwasannya konten air itu masuk ke dalam pembelajaran objek geografi. Kita kan sudah tahu ya, ada antroposfer, litosfer, terus atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Dan air ini masuknya ke dalam konten hidrosfer ya. Kenapa? Karena kan dalam skema pembelajaran geografi itu sudah kita ketahui ya, ada fisis ya, determinisme dan posibilisme, yang dimana kalau determinisme berdasarkan siapa? Huntington menyatakan bahwasannya keadaan yang ada di bumi ini atau lingkungan ini, khususnya manusia ini, dipengaruhi oleh alam. Sedangkan kalau posibilisme menyatakan bahwasannya alam itu dapat dipengaruhi oleh manusia. Nah, dalam pembelajaran hidrologi ini ada beberapa capaian yang harus kita capai. Dan dalam pembelajaran presipitasi ini ada beberapa pembelajaran yang harus kita capai, yang dimana pembelajaran hidrologi yang khususnya presipitasi ini diarahkan kepada skema hidrosfer seperti itu. Sebelum masuk lebih lanjut, di sini saya akan coba menjelaskan outline apa saja yang akan kita pelajari. Intinya ada 3 outline. Pertama, kita akan belajar terkait apa itu presipitasi itu sendiri, atau apa itu hujan. Jadi hujan itu kenapa sih ada ini? Terbentuknya itu kira-kira seperti apa? Karena kan dunia ini kausalitas ya. Kausalitas apa? Sebab akibat. Jadi tidak akan ada akibat kalau tidak ada sebab. Kalau skema manusia mah kan stimulan respon ya. Tidak akan ada respon atau kalau misalnya tidak ada stimulan. Kalau bahasa lainnya ada reaksi, ada aksi. Aksi terjadi ketika ada reaksi. Dan hujan ini kira-kira kenapa sih bisa terbentuk dan kenapa bisa ada hujan? Nah, nanti kita akan bahas di bagian presipitasi. Yang kedua, nanti kita akan mempelajari terkait implementasi dari presipitasi itu tersendiri. Sudah kita ketahui bahwasannya kalau kan ada suatu lembaga yang dimana lembaga itu mengeluarkan terkait peta hujan ya. Apa coba namanya? BMKG. BMKG singkatannya? Geofisika. Nah, di sana itu salah satu parameter kajian dari BMKG itu adalah hujan. Dan BMKG tersendiri itu memiliki beberapa instrumentasi, memiliki beberapa alat, yang dimana alat dan instrumentasinya itu biasanya dihubungkan dengan salah satu faktor dari atau salah satu komponen hidrologi, yaitu hujan. Sehingga kan kalian suka dapat ya berita pagi-pagi biasanya dari BMKG atau di aplikasinya ya, prediksi cuaca hari ini itu seperti bagaimana, terus besok bagaimana, dan seterusnya itu kira-kira seperti apa. Atau misalnya ada suatu fenomena alam yang berhubungan dengan hujan atau dengan cuaca ya, yang dimana itu biasanya disampaikan juga oleh pihak BMKG. Nah, di situ ada suatu stasiun dan pengukuran hujan. Ini tuh adalah salah satu alat atau salah satu instrumentasi, yang dimana alat instrumentasi ini dibuat atau diolah, dianalisis, dan nanti akan menjadi suatu analisis karakteristik hujan. Nanti karakteristik itu akan disampaikan kepada masyarakat melalui beberapa platform seperti itu ya. Dan yang terakhir ini adalah analisis karakteristik hujan seperti itu. Kalau kita lihat dari gambar-gambar ini, ada 3 gambar ya. Di atas
siklus hidrologi. Kalau ini gambar air minum ya. Terus kalau ini orang yang ngambil air. Nah, yang pada intinya mayoritas air-air yang ada di depan kalian itu biasanya asal-usulnya dari hujan. Hanya saja proses ketika di datarannya dia berbeda. Hujan kan turun ya, ada yang limpas atau run off. Dia kalau limpas biasanya output akhir itu kalau tidak ke sungai, ke danau, atau ke laut. Ya, 3 hal itu. Yang pada intinya kalau ada air pasti bertemu air lagi sesuai dengan gaya gravitasinya. Nah, ketika itu juga skema pengelolaannya harus seperti apa dan bagaimana, seperti itu. Lalu air turun ke bumi, melakukan skema infiltrasi, lalu perkolasi, masuk ke aquifer, lalu nanti dia menjadi air tanah, dan air tanah itu dia tetap mengalir ya, air tanah itu mengalir sesuai arah gravitasinya, sehingga kan ada istilah sungai bawah tanah ya. Salah satunya itu adalah terdapatnya air tanah. Karena ada beberapa istilah sebenarnya kalau di air tanah, ada aquitard, aquicloud, aquifer. Tetapi kita nanti fokusnya ke hujan. Nah, hujan itu kan masuk infiltrasi lalu perkolasi air tanah, dan air tanah itu nanti peruntukannya berbagai macam. Ada yang untuk konsumsi domestik ya. Ya, kita misalnya minum dan lain sebagainya. Ada juga konsumsi untuk mandi, seperti beberapa lokasi kan menggunakan air sumur ya, air sumur tersebut, dan ada juga yang digunakan untuk industri, pariwisata, pertanian, dan lain sebagainya. Yang pada intinya seluruh sumber air yang ada di permukaan bumi itu mayoritas adanya dari air hujan. Seperti itu ya, air hujan masuk lalu nanti dia menguap dan terus akan membentuk suatu skema siklus. Nah, selanjutnya kalau kita cross check presipitasi ya, kita masuk ke presipitasi dulu. Presipitasi itu apa? Jadi intinya si presipitasi itu adalah jatuhnya cairan ya. Jadi cairan itu bisa dalam bentuk cair atau bisa juga dalam bentuk beku. Salju, hujan es, kita pernah ada hujan es ya? Di Setiabudi pernah kan? Ya pernah terjadi hujan es. Nah, itu tuh termasuk ke dalam skema presipitasi juga. Jadi presipitasi itu bisa dalam bentuk cair, bisa juga dalam bentuk beku ya. Yang dimana dia itu turun ke permukaan bumi yang berasal dari atmosfer, seperti itu. Karena kita sudah sangat tahu ya tentang hujan, karena sehari-hari kan kita hidup dengan hujan ya. Apalagi sekarang sedang banyak sekali fenomena-fenomena bencana ya. Kalau hujannya besar, intensitasnya besar, durasinya lama, biasanya suka ada kabar ya di sosial media banjir, lalu ada juga longsor. Kemarin kan ada informasi juga di sosial media, salah satu area Bandung Utara itu ada limpas yang sangat besar ya, banjir besar. Sehingga ada beberapa motor juga yang terbawa arus kan oleh limpasan tersebut. Nah, itu salah satu dampak dari hujan sendiri, tetapi sebenarnya itu bisa kita kelola. Seperti itu ya. Nah, intinya segala hal yang memang sifatnya itu jatuh ke air, ke permukaan bumi, baik dalam cair dan padat, itu disebut sebagai presipitasi. Nah, istilah hujan kenapa ada ini biasanya disesuaikan dengan habitat bahasa di lokasi tersebut. Karena di kita kan biasanya hujannya hujan air ya. Nah, jadi istilahnya itu ya udah itu hujan air. Kalau kita ada di iklim tinggi ya, mau di daerah utara atau misalnya di daerah selatan di lintang tinggi, nah itu kan istilah hujan itu bisa juga hujan salju, bisa juga hujan dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, itu terkait definisi yang dimana pada intinya kalau ada sesuatu yang cair beku dari atmosfer dan dimana itu tuh asal usulnya itu cair, itu adalah hujan, mau cair membeku. Hujan ya, hujan itu ada beberapa faktor kenapa hujan itu bisa terjadi atau bisa terbentuk. Nah, secara umum karena kita kan skemanya itu skema geografi ya. Nah, kalau secara umum, secara skema geografi ada 4 hal yang dimana kenapa hujan itu dia itu terbentuk. Yang pertama itu adalah uap air di atmosfer. Yang kedua adalah faktor meteorologis. Ketiga letak geografis, dan keempat itu adalah topografi. Itu ya. Pertama itu adalah uap di atmosfer. Masih ingat dalam siklus hidrologi, kalau yang
ada uap ke atas itu disebutnya apa? Evaporasi ya, evaporasi atau evapotranspirasi, tergantung kepada di dataran itu tuh kira-kira skema yang menguapnya itu apakah banyak tanaman atau tidak. Kalau ada tanaman banyak berarti dia itu skemanya adalah evapotranspirasi. Seperti itu ya. Nah, uap ini bisa disebut dia itu adalah benih-benih atau asal-usul terjadinya hujan. Ya. Kalau saya gambarkan seperti ini ya. Nah, ini misalnya dataran kita ya, permukaan bumi. Nah, misalnya ini ada tanaman, lalu ada pohon, lalu di sini misalnya rumah. Ini misalnya perkebunan. Nah, skema masing-masing lahan ini dia itu akan memberikan evapotranspirasi atau evaporasi dengan nilai yang berbeda. Kalau dalam beberapa metode ada sih namanya itu ada metode Penman, dia untuk mengukur evaporasi potensial. Ada juga ETC, jadi dia evapotranspirasi terkait tanaman dan lain sebagainya. Dan ini semuanya berhubungan. Tapi kita masuk ke hujan ya, kalau hujan. Ketika ada matahari, jadi salah satu unsur utama terjadinya hujan itu adalah matahari ya. Jadi matahari itu sifatnya itu energi. Kan energi itu ada dua ya. Ada matahari, ada mata hati ya. Enggak ya, itu plesetan. Matahari ya. Jadi matahari itu sumber energi dan sumber kehidupan. Segala hal di bumi ini kalau tidak ada matahari maka prosesnya itu akan sangat berbeda. Kalau tidak ada matahari dipastikan penguapan pun tidak akan ada. Karena kenapa? Ya, salah satu syarat supaya ada uap itu adalah adanya energi panas. Nah, jadi syarat pertama adalah matahari. Karena matahari dia merupakan suatu energi panas, dia menyinari bumi, sehingga di sini itu nilai panasnya itu akan berbeda. Kalau istilahnya itu nilai reflektan dari panasnya itu akan berbeda. Sehingga penguapannya pun akan berbeda. Dia terjadi penguapan ke atas, ke atas, ke atas. Nah, setelah terjadi penguapan, lama-lama uap ini akan berkumpul. Uap ini akan berkumpul, setelah berkumpul terjadilah yang namanya awan. Ini awan ya. Jadi di dalam awan itu sebenarnya terdiri dari uap-uap air. Nah, salah satu perkumpulan awan ini disebut sebagai kondensasi ya. Kondensasi ini dia itu adalah salah satu, bisa disebut itu suatu proses terkumpulnya awan, terkumpulnya uap-uap air sehingga dia membentuk suatu kelompok awan. Nah, ketika awan ini bergabung ya kan ada beberapa faktor ya. Ini adalah uap. Nah, faktor kedua itu adalah meteorologis. Di dalam meteorologis kita kan belajar terkait beberapa hal ya, ada suhu, ada angin, terus kelembapan, lama penyinaran matahari dan lain sebagainya. Dan itu juga salah satu pembentuk dari hujan itu sendiri. Ketika misalnya ini awan-awan berkumpul, lalu misalnya ini ke daerah sini ya. Dan awan-awan ini dibawa oleh angin ke daerah sini, sehingga di sini semakin banyak lagi awannya. Makin banyak berkumpul, karena semakin banyak tertubruklah antara proton, elektron dan beberapa unsur yang ada di sini, sehingga menjadilah berubah awannya itu awan yang dimana berpotensi untuk hujan. Nah, ketika ada tubrukan unsur di sini itu disebut sebagai awannya itu lagi jenuh. Jadi dia bertubrukan sehingga terbentuklah awan cumulonimbus, terus jadilah hujan. Nah, itu adalah salah satu parameter atau salah satu unsur dari uap dan faktor meteorologis terkait adanya presipitasi. Selanjutnya itu adalah letak geografis dan topografi. Kalau letak geografis kita sudah tahu ya hubungannya, bahwasannya ini kan garis ekuator ya. Ini misalnya lintang ya, lintang utara, lintang selatan. Ini bujur ya. Kita sudah ketahui bahwasannya setiap perbedaan lintang dia akan memberikan suatu skema cuaca yang berbeda atau musim yang berbeda. Kenapa kita punya dua musim, yaitu kemarau dan hujan? Karena kita berada di daerah ekuator ya, atau garis khatulistiwa.
Nah, ketika dia posisinya naik ke atas atau naik ke bawah, kan ini sekitar 23,14 ya derajat yang sedang itu. Nah, posisinya skema presipitasinya pun akan berbeda. Kenapa berbeda? Karena faktor-faktor meteorologisnya berbeda sehingga letak geografis pun akan berpengaruh terhadap terjadinya presipitasi. Nah, karena di sini itu skema kondensasinya misalnya hanya mampu untuk mengeluarkan air hujan dalam bentuk cair saja, maka dia menjadi cair. Tetapi kalau sudah ke naik atas atau ke bawah, skemanya itu bisa jadi hujan salju. Jadi letak geografis itu menjadi salah satu parameter terjadinya presipitasi. Begitupun dengan topografi. Sebelumnya kita di mata kuliah lain kan pernah dibahas ada teori Junghun yang menyatakan bahwa setiap kenaikan atau penurunan 100 meter maka suhu itu akan berubah ya. Kalau ke atas berarti suhunya turun atau naik? Turun. Kalau ke bawah suhunya naik ya per 100 meter. Nah, ketika perbedaan suhu tersebut, ketika itu juga skema evapotranspirasinya pun akan berbeda. Karena nanti dia akan berpengaruh juga terhadap unsur-unsur meteorologis sehingga skema hujannya pun akan berbeda. Gitu ya. Ini adalah syarat-syarat terjadinya presipitasi. Ya, tadi sudah saya jelaskan uap air, lalu ada inti kondensasi. Nah, inti kondensasi itu apa? Inti kondensasi itu adalah awan-awan yang berkumpul ini. Jadi ada awan-awan yang berkumpul, lalu dia dibawa oleh angin dan lama-lama dia terus berkumpul. Setelah berkumpul, bertuburkan unsur-unsur, maka terjadilah hujan. Makanya kita kalau cross-check, misalnya di daerah kita, di kampus kita sedang hujan. Terus tiba-tiba salah satu dari kalian pulang, di sana mah nggak hujan, kering. Karena kebetulan mungkin anginnya itu, arah anginnya itu sedang melalui area kita. Kalau misalnya uap di kitanya sudah habis, maka angin itu tidak akan membawa uap hujannya. Maka ke daerah sana tuh pasti dipastikan akan kering. Makanya ada skema daerah bayangan hujan. Nah, kalau kita cross check di daerah Gunung Rinjani ya, misalnya ini Gunung Rinjani ya, ada dua jalur yang bisa disebut dia itu lumrah didaki. Pertama itu ada Sembalun namanya tuh. Sembalun, kedua itu adalah Senaru. Kalau Sembalun dia ada di daerah barat, kalau Senaru dia ada di daerah timur. Nah, apa hubungannya dua ini dengan hujan? Kalau kalian naik dari daerah Sembalun, di sini itu rata-rata vegetasinya adalah savana ya. Jadi rumput-rumput pendek. Tapi kalau kalian naiknya dari Senaru, nah di sini ini adalah hutan hujan tropis. Jadi kalau kalian lewat Senaru, percislah kayak gunung-gunung di Jawa Barat. Nah, si Sembalun ini merupakan daerah bayangan hujan. Karena kan Gunung Rinjani itu sangat tinggi ya. Ini uap ya, menguap, terus kan menjadi awan ya. Awan-awan, lama-lama berkumpul awannya. Karena ada ketinggian yang sangat tinggi, maka hujannya tuh habis di sini. Arah angin nanti akan berganti lagi, apakah angin lembah atau angin gunung. Tapi pada intinya hujan nanti akan habis kebanyakannya di sini. Sehingga di daerah sini posisinya itu lebih banyak vegetasi tropis daripada di daerah belakangnya gitu. Nah, itu adalah salah satu yang diakibatkan oleh hujan. Seperti itu ya. Ini ada parameter hujan. Pertama ada tebal, lama waktu, intensitas, distribusi, dan distribusi ke ruangan. Yang dimana ini tuh merupakan parameter-parameter bagian dari pengukuran hujan. Itu ya. Nah, sekarang kita akan coba kuis ya. Kuis terkait hujan. Oke. Sekarang saya akan menggunakan suatu platform online yang dimana saya membutuhkan handphone kalian atau membutuhkan laptop ya. Oke. Sekarang akan saya coba langsung kepada ininya ya, linknya. Nah, ini adalah skornya ya. Siapa? Neza, mana Neza? Tepuk tangan buat Neza. Baik. Jadi itu terkait materi hari ini yang dimana tadi kita sudah belajar terkait salah satu parameter hidrologi yaitu hujan. Nah, supaya teman-teman di sini lebih mengenal hujan,
kita akan adakan suatu proyek pengukuran secara manual. Seperti itu ya. Jadi teman-teman nanti dipersilahkan untuk membuat suatu alat yang dimana alat tersebut itu cukup sederhana. Jadi teman-teman nanti pakai botol, bisa botol mineral besar atau bisa pakai ember. Nanti silakan buat tihang ya, seperti yang di sini. Ditempelkan si botolnya, setelah itu nanti disimpan saja. Mau di kosan atau mau di rumah. Setelah itu nanti kan ada hujan. Nah, setiap pukul 6 pagi sebelum ke kampus, nah teman-teman silahkan hitung ada berapa air yang masuk ke dalam botol itu tersendiri. Seperti itu ya. Hitungnya bagaimana? Masukkan penggaris, hitung diameter dari tempatnya, mau botol atau mau ember dan sebagainya. Setelah itu nanti tinggal dihitung volume lingkaran yang terairi ada berapa. Seperti itu. Nah, minggu depan akan kita bahas terkait fungsi dari pengukuran yang teman-teman lakukan itu apa. Jadi kita project dulu, setelah project nanti akan saya jelaskan. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Siapa? Satria ya? Ya. Sekarang tuh dilihat sedang musim kemarau ya Pak harusnya. Ya. Sedang musim kemarau, tapi akhir-akhir itu masih sering hujan gitu Pak. Nah, kenapa misalnya sekarang itu posisinya masih hujan, harusnya kemarau. Kalau secara teori versi BMKG yang namanya kemarau itu kalau hujan bulanannya itu di bawah 50 mm. Jadi mau ada hujan, tidak ada hujan, kalau nilainya segitu dia kemarau. Tuh ya. Nah, tetapi sekarang lebih besar ya. Bahkan sebenarnya sangat besar sekali hujan sekarang tuh. Itu disebabkan oleh istilah, jadi ada yang disebut sebagai iklim makro, ada iklim mikro. Nah, yang makronya itu hubungannya itu dengan ocean. Pernah dengar kayak La Nina, El Nino. Nah, di Indonesia itu bukan hanya La Nina, El Nino, ada IOD disebutnya. Indian Ocean Dipole, yang dimana di sana itu ada pertemuan antara suhu panas dan suhu dingin di lautan, sehingga dampaknya itu adalah kepada dampak musim di Indonesia, di kita ini. Posisinya sekarang itu sedang ada kejadian hal tersebut. Jadi IOD itu nanti sifatnya itu ada yang positif negatif. Positif negatifnya akan menentukan terhadap kejadian hujan. Nah, sehingga posisi di kita itu masih hujan. Nah, di balik itu fenomena lainnya itu kita itu sekarang sedang ada pada tahap climate change ya. Ada lagi? Ya, silakan. Mengenai yang tadi Bapak sudah jelaskan itu Pak. Tapi Pak ada pertanyaan dari saya sendiri gitu Pak, kenapa gitu? Sekarang kan lagi musim hujan, lagi sering hujan, tapi di beberapa lokasi hujan itu beda-beda gitu. Oke, bagus. Nah, kenapa di beberapa lokasi hujannya beda-beda? Karena angin yang membawa uap kondensasinya pun berbeda-beda. Angin hujan itu sebenarnya ada jenis-jenisnya, ada konveksi, orografis, ada antiklinal. Yang dimana setiap uap yang dibawa dan setiap lama penyinaran mataharinya yang menyinari bumi itu posisinya berbeda-beda di area permukaan bumi, itu salah satunya mengakibatkan hujan di beberapa lokasi-lokasi itu berbeda-beda. Ada lagi? Cukup mungkin ya untuk pertemuan kali ini. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman proses pembelajaran pada mata kuliah hidrologi pada program studi sains informasi geografi FEIPS UPI. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada PDD UKT-PT gelombang 1 tahun 2025. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadi penilaian dalam proses sertifikasi dosen. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.